Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Ya enggak? Yoilah pastinya. Nah, kali ini aku mau berbagi tips gimana sih caranya biar kita itu bisa pede ngonten. Aku tulis dulu ya. Tips pede ngonten. Nah, teman-teman, tips pede ngonten yang pertama yakni tentukan temanya. Misalkan teman-teman mau bikin konten tentang PPDB, ekskul, review barang, atau lain sebagainya. Biar gak lupa, aku tulis dulu ya. Tentukan temanya. Nah, kemudian tips yang kedua yakni menulis skripnya. Karena kalau misalkan kita tidak menulis skripnya, kita tuh bakalan lupa dan pemilihan katanya menjadi tidak efektif. Aku tulis lagi ya. Menulis skripnya. Nah, tips yang ketiga yakni latihan membaca skripnya dan hafalkan. Karena kalau kita tidak menghafalkan skripnya, kita akan terlihat lupa, celingak-celinguk, dan tidak pintar. Nah, kalau aku ya teman-teman, di rumah itu latihan sama bunda. Jadi aku latihan ngebaca skripnya tuh berulang kali biar nggak ketelecok. Kalau masih ketelecok, aku ulangi sampai 10 kali. Kalau masih ketelecok lagi, aku ulangi sampai 50 kali. Pokoknya jangan bosan untuk mengulang ya teman-teman, karena mengulang itu nggak bayar, betul nggak? Nah, kita semua kan pasti pengen terlihat pinter kan? Makanya jangan bosan untuk mengulang dan latihan. Kok ada yang kurang ya? Oh iya, lupa belum kutulis. Aku tulis dulu ya. Membaca dan hafalkan. Gimana? Simple kan? Ternyata yang selama ini bikin ruwet itu karena kita nggak tahu caranya. Makanya setelah kita tahu caranya, cepat-cepat praktekkan. Karena sebuah karya itu terlahir dari sebuah tindakan, bukan angan-angan. Aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, moga lovers semuanya. Jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling ganteng. Wah, paling bijaksana. Dan ini saya sudah ditemani sama siswi-siswi yang cantik-cantik ini ya. Dan seperti ini adanya hanya di Mugaru ya, siaran menyambut pagi seperti ini. Dan di belakang sana ini sudah tampak ada ibu guru yang sangat cantik ya, ada Bu Neni ya. Beliau ini dari Tulangan tapi tidak telat guys. Jadi di Mugaru ini budayanya itu budaya tidak telat. Oke, sekarang kita ini mau bahas apa nih? Ini kan belum siap-siap tadi ya, terus moro-moro langsung panggil. Oke, sekarang kita mau bahas tentang P5. Nah, P5 di Mugaru ini seru banget ya. Kemarin yang sempat mengikuti YouTube-nya ya, channelnya itu channel Mugaru TV, itu pasti sudah melihat keseruannya. Nah, pertanyaannya, Kar, kelompokmu mau bikin apa? Oke Pak, kelompokku ini bikin kayaknya nggak ada sih di kelompok lain yang buat kayak gini. Karena ini lumayan unik, miniatur rumah bertenaga surya. Tapi kan panel suryanya dibantu sama listrik kan. Jadi ada itu listrik-listriknya gitu lah. Terus kan temanku nih Maharsha nih kan dia pinter buat diorama gitu kan, buat miniatur. Jadi kita menggunakan apa sih namanya? Skillnya dia juga biar bisa dianya bisa berkembang, terus kita juga dapat hasil yang bagus gitu. Karena kan dia tuh juga udah biasa gitu kan buat diorama sampai dijual-jual gitu. Kalau kamu? Nah, kalau aku ya kayaknya itu sudah tahu ya. Kalau Pak Nur ini udah tahu karena Pak Nur yang jaga kelasku. Kalau aku tuh bikin, kalau nama kerennya ya itu Smart Watering System. Nah, kalau dijelaskan namanya itu sebenarnya simple, penyiram tanaman otomatis. Tapi apa ya, kan di kelompokku nih ada Farhan. Nah, yang nentuin mau bikin apa ya Farhan ini, dan Farhan kan jago ya kayak gitu-gitu. Dan bikin kayak gitu tuh sebenarnya
nggak gampang karena kayak butuh coding juga. Nah, karena Farhan punya kelebihan itu, jadi kita manfaatkan gitu. Oke, kemarin Pak Nur kan jaga di kelasnya Cyril ya, dan Pak Nur itu usul supaya bikin robot kejujuran. Jadi robot itu nanti ditaruh di sini, di lapangan sini kan ya. Nah, kemudian anak-anak yang telat misalnya ya, kenapa kamu telat misalnya, terus ban saya bocor Pak. Nah, kan kelihatan dari wajahnya ini, dia ditampol. Pokoknya yang salah itu ditampol sama dia. Itu namanya robot kejujuran, dan mungkin banyak yang ditampol di sini. Oke, Kar, kamu kok pilih seperti itu? Kenapa? Kenapa milih seperti itu? Pertama itu kita tuh mau buat air cooler kayak AC gitu. Kan itu dibantu sama tenaga kipas gitu kan. Tapi kok kayak tenaga kipas ya, dibantu kipas gitu lah intinya. Terus aku mikir kok kayak itu ya biasa aja, simple banget, dan kayaknya banyak nih yang buat model-model smart kayak gini gitu. Akhirnya kita bikin yang jarang gitu. Habis itu pertama itu kan dikasih saran sama Bu Alin kalau bikin maket. Terus sama Pak Rizal ditambahin maket bertenaga surya gitu. Terus jadinya setelah kita mendapatkan saran-saran dari guru pendamping dan walas, akhirnya kita diskusi juga kan sama kelompok milih yang air cooler atau miniatur rumah ini. Terus jadinya miniatur rumah karena kan ini cuman dikit ya waktunya 2 harian. Jadi kita mengejar yang emang kelompok kita tuh udah bisa gitu. Kalau kamu? Oke. Nah, ini tuh sebenarnya idenya juga dari Farhan ya Pak, karena kita tuh menyerahkan dia mau bikin apa, karena sebenarnya karena dia yang bisa, dia yang mampu gitu. Jadi kita menyerahkan kamu mau bikin apa, nanti kita bantu gitu kan. Dan dia milih itu karena menurut dia itu kayak masih gampang, tapi kayak susah ditiru gitu. Jadi memilih itu karena itu sih Pak. Oke, kalau saya itu pengennya itu kembali lagi ke masa SMP ya, dan masuk ke SMP Muhammadiyah 3 Waru, dan Pak Nur mau bikin robot kejujuran tadi itu. Jadi sensornya itu pada matanya sebenarnya itu ya. Kalau orang berbohong, dia itu pasti meliriknya ke kanan ke atas. Kalau mau jawab, itu ciri-ciri orang bohong. Itu secara psikologi itu. Makanya kalau ada orang ditanya, kamu sudah sarapan belum? Belum Mbak, noleh ke atas, bohong pasti dia. Nah, ketika begitu robot ini siap-siap ya nampol. Kalau ada 3, tangannya itu ada 3 kan. Jadi dari atas, dari sebelah kanan, dari sebelah kiri. Jadi pak. Dijamin dia enggak bohong lagi. Sebenarnya manfaatnya apa sih kita bikin kayak gitu kan? Manfaatnya ini kan tema P5 kita kali ini tuh rekayasa teknologi ya. Jadi kita merekayasa semua teknologi yang pernah dibuat sama anak-anak sama ya orang-orang gitu kan. Terus manfaatnya sih menurut aku kita tuh bisa tahu caranya untuk membuat teknologi secara simple gitu kan, dan gak susah. Dan itu terbukti kalau misalkan kita tuh bisa membuat kayak itu penyemprot tanaman otomatis, menyiram tanaman otomatis, terus air cooler itu nggak perlu pakai bahan-bahan, nggak perlu harus beli gitu, bisa aja pakai bahan-bahan daur ulang atau bahan-bahan yang baru tapi harganya lebih murah gitu. Jadinya kan jatuhnya tuh budgetnya juga nggak terlalu mahal kan, kalau beli kan pastinya mahal gitu. Jadi itu sih manfaatnya. Kalau menurut kamu? Oke. Jadi menurutku ya manfaatnya itu jelas karena kita membuat. Jadi manfaatnya agar supaya kita tuh tahu gimana sih cara membuatnya, terus gimana cara mendaur ulang sampah. Jadi sampah itu habis dipakai yang bisa didaur ulang tuh nggak langsung dibuang, tapi bisa digunakan lagi, dibuat lagi untuk jadi barang-barang berguna di kehidupan sehari-hari. Dan kita itu bisa nambah pengetahuan kayak, oh ternyata kalau ini misal A sama ini nanti jadinya kayak gini gitu loh Pak. Jadi kita bisa lebih melek teknologi juga. Ini kalau yang usulnya Pak Nur tadi ya, yang robot kejujuran tadi itu ya,
bukan hanya siswa-siswi, bukan hanya kita yang dites tuh, pejabat juga dibawa ke sini ya. Ada pejabat yang korupsi gitu kan, misalnya ditanya, Anda korupsi berapa? Saya korupsi cuma 5 juta. Anda bohong. Nah ini dipukul kepalanya dari atas sampai kanan sampai kiri. Ya Allah, Pak Nur itu membayangkan seandainya robot ini bukan dari kardus, tapi memang dari besi ya, dari bahan-bahan yang keras gitu ya. Koruptor taruh di bawahnya, kemudian ditanya, apakah Anda korupsi? Tidak. Iya, kepalanya jadi 2, terus pipinya jadi 2, jadi 3. Iya. Ya Allah, astagfirullah. Jadi ini mungkin perlu dikembangkan. Pak Nur ini mau mencari caranya dulu ya. Nanti Pak Nur akan bikin miniaturnya dan akan Pak Nur pamerkan ke Pak Presiden nanti. Pak Nur bikin video, Pak Nur pamerkan. Ini loh Pak, robot kejujuran. Barang siapa yang tidak jujur bawa ke Mugaru dan dia akan dikemplang gitu ya. Oke, kemudian tingkat kesulitannya sekarang kan. Kesulitannya gimana ya? Oke, untuk tingkat kesulitannya sebenarnya kalau misalkan kalian baru pemula gitu, mungkin itu agak sulit ya, bisa nyelesain bikin maket itu kan untuk pemula atau yang iseng-iseng atau yang baru nyoba aja itu bisa mungkin habisin 1-2 minggu ya. Tapi kalau misalkan temenku Maharisha ini kan dia udah bisa, dia juga udah punya kemampuan itu kan, dia sering bikin-bikin itu juga dan sampai dijual-jualin, jadi harus jadi lebih cepat ya karena dia udah punya skillnya dan dia bilang ke anak-anak ke kelompokku tuh bisa nyelesain 2-3 hari dan itu nutut ya guys. Jadi nanti 2-3 hari kita nyelesain miniatur rumahnya, terus di hari terakhir kita nempelin panel suryanya gitu. Oke. Punya kelompokku ya. Ini kalau menurutku yang aku tidak berpengalaman kayak gitu dan aku belum pernah belajar kayak gitu, menurutku susah. Tapi kalau menurut temanku Farhan itu tuh mudah. Nah, kenapa kok menurutku susah? Karena menurutku tuh kayak apa ya, nyambunginnya terus kan karena butuh coding juga. Jadi gimana caranya tuh aku belum tahu. Tapi Farhan karena udah kenapa? Karena Farhan itu kan sudah biasa ya bikin-bikin kayak gitu dan dia juga ikut ekskul robotik. Jadi lumayan mudah gitu. Kalau robot tuh usulannya Pak Nur itu tingkat kesulitannya memang sulit ya. Karena apa? Karena mendeteksi mata. Nah, tapi juga belum tentu juga ya karena ini kan baru ilmu pengetahuan ya. Kalau orang bohong itu kan melihatnya ke atas, ke kanan gitu kan. Barangkali dia kelilipan, pas ditanya kelilipan terus gini-gini. Nah ini kan main kemplang aja ini robot ini. Jadi ini perlu pelajaran apa namanya itu, perlu penelitian yang lebih detail lagi. Oke. Pesanmu kepada gini. Ini apa namanya itu, kalau di sekolah lain mereka itu kan juga melakukan P5 ya. Tapi nggak dipublikasikan seperti Mugaru gitu kan ya. Itu artinya apa itu kan? Iya, artinya apa? Kok mereka nggak dipublikasikan? Itu gara-gara mungkin emang guru-gurunya tuh kurang aktif dan mungkin mereka tetap mendokumentasikan tapi nggak dibuat vlog, nggak dibuat video panjang kayak Mugaru dan orang-orang luar kan publik nggak tahu ya gimana P5 di dalam sekolah itu, jadinya mungkin agak kurang tertarik ya kalau misalkan ke sekolah itu gitu. Terus mungkin sama gurunya itu tetap didokumentasikan, tapi kan apa sih namanya cuman buat disetor, entah itu disetor ke tim P5 yang ada di sekolah itu atau cuman iseng-iseng ditaruh di status atau dikirim di grup wali murid gitu-gitu kan. Jadi nggak dipublikasikan di YouTube gitu. Jadi orang-orang luar gitu yang emang bukan siswa atau siswi sekolah itu kan nggak tahu ya. Jadi gimana ya, mending bikin vlog gitu kayak Mugaru. Oke. Kalau menurutku ya itu sebenarnya karena mereka belum mampu untuk membuat vlog. Karena kan kalau misal bikin vlog kan juga butuh apa sih kayak alatnya juga kan Pak.
dan butuh kemampuan. Nah kalau misal nggak dibikin, menurutku kemampuannya emang dia belum mampu untuk membuat vlog. Dan karena kayak gitu jadi lihat itu, karena kayak gitu jadinya ya itu tadi, siswa-siswi yang dari sekolah lain jadi nggak tahu sekolah ini bagus apa enggak. Bagusnya itu kayak masih katanya bagus gitu. Kalau Mugaru itu sudah ada buktinya dari vlog-vlognya, dari YouTube-nya, itu semua sudah lengkap. Jadi sudah terbukti bagus gitu. Oke, jadi inilah keunggulan Mugaru ya. Jadi Mugaru ini kegiatan siswa-siswinya itu juga dipublikasikan dan siapapun bisa melihat supaya bisa menginspirasi. Dan ini guys, ini kan perlu Pak Nur kenalkan ya. Ini ada Karina, ini juara apa ini? Juara podcast gitu kan. Dan Cyril, oh iya sama Cyril loh ini. Oh betul Cyril. Ini kok pas. Nah ini tingginya sama, terus apa namanya itu kayak powernya, kalau powernya besaran ini, dia itu speaker masjid dia itu, ya, kayak speaker masjid, manggil adzan gitu. Ini nanti akan menjadi MC, wah berdua ini ya, karena tingginya sama itu. Kemudian ini Rek, pesan-pesanmu untuk adik-adik yang melihat tayangan di Mugaru TV ya, khususnya tayangan tentang P5 di Mugaru ini, pesan-pesanmu apa kan? Oke, pesanku semoga kalian bisa terinspirasi, bisa menemukan ide dari video ataupun vlog yang udah Pak Nur buat, yang udah Pak Nur buatin gitu. Semoga kalian bisa, bukan ikut-ikut sih, tapi kayak mendapatkan ide dari situ dan mencontoh gitu loh. Oke, kalau kamu apa? Oke. Kalau dari aku, semoga yang kayak adik-adik yang lihat ini bisa terinspirasi juga dan bisa apa ya, kalau bisa recreate itu lebih bagus. Jadi mereka bisa mengembangkan ilmu mereka juga walaupun belum masuk ke Mugaru gitu. Dan karena sudah melihat tayangan-tayangan itu dan membuktikan bahwa Mugaru adalah sekolah yang bagus, jadi jangan lupa masuk Mugaru. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, YouTube ini baik banget loh sama kita ya. Iya bener ya. Jadi kita ngupload sebanyak apapun video itu kan nggak bayar ya. Sebenarnya baik sama kita ini. Cuma kitanya yang kurang aktif atau memang tidak bisa, atau memang belajar untuk cuek gitu loh. Jadi ini gratisan, kayak apa namanya itu Instagram, kayak TikTok itu kan juga gratisan, tapi nggak bisa memanfaatkan juga percuma. Oke ya. Jadi ini kan hari kedua kan ya. Hari kedua ini apa prosesnya nanti apa? Atau sudah bikin atau gimana? Oke, jadi kalau hari ini prosesnya itu mau mulai bikin sih. Kan tapi banyak kelompok-kelompok lain tuh yang mulai start duluan. Sebenarnya kelompokku juga, tapi itu karena ketidaksengajaan gitu kan. Dikiranya boleh kan kalau nyolong start duluan, ternyata nggak boleh. Terus kan jadinya itu kelompokku tuh udah bawa bahan-bahan semuanya, udah kayak semalam tuh udah kayak muring-muring ya, bahan-bahannya udah apa belum gitu kan. Terus akhirnya udah semuanya, dan hari ini tuh tinggal menyusun aja sih, tapi kan menyusunnya lumayan agak ribet ya, tapi semoga kita bisa. Oke. Kalau kelompokku sama kan semua kelas ya, jadi semua kelas tuh sudah mulai bikin. Kayak kelompokku itu mau bikin apa ya, kayak yang ribet sistemnya dulu gitu. Jadi mau dibikin sistemnya dulu, paling besok baru dibikin luarnya kayak gitu. Dan bahan-bahannya alhamdulillah sudah dibeli, walaupun online tapi bisa sampai 1 hari instan. Iya, aku juga. Iya kan? Oke, dan ini tetap semangat yang kelompoknya Karina ini. Tadi itu bikin apa? Market apa namanya? Market rumah bertenaga surya. Enggak, maksudnya gimana? Tenaga surya ini buat apa ini? Nyalain listrik. Oke, tenaga surya itu buat nyalain listrik Pak, tapi kan di dalamnya tetap ada itunya ya, apa namanya, sambungannya listrik di dalam rumah itu. Jadi nanti di dalam rumah itu kita bikin secantik mungkin, tapi kita masih belum
masih bingung, kita nanti ngikutin Maharsha aja, kita ikutin kreasinya Maharsha. Maharsha mau bikin desain yang kayak gimana kan, karena dia udah terbiasa ya. Terus habis itu nanti di atapnya kita kasih panel surya tapi yang kecil, terus nanti di atasnya dikasih LED gitu. Jadi kan nanti ditaruh di luar di sinar matahari itu nanti nyala sendiri gitu. Apa pertanyaan buat aku? Oke, kalau ini kan tadi sudah ya, gampang lah itu. Kalau ini kelihatannya mudah itu ya. Kelihatannya kok susah. Nanti ini, nanti kalau kelompokmu ini sukses karya, itu kan namanya apa namanya tenaga surya itu ya. Itu nanti akan Pak Nur liput khusus dan akan Pak Nur tunjukkan ke Pak Prabowo. Gini, kalau nggak bisa bikin seperti ini gitu ya, Mugaru ada yang bisa bikin seperti ini gitu kan. Kenapa? Ya karena ke negara kita ini banyak orang pinter tapi nggak mau gitu loh ya, atau pura-pura ini apa namanya, pura-pura nggak bisa. Karena apa? Karena dibayar murah. Akhirnya apa? Mereka pergi ke luar negeri, ke Jerman, ke Belanda, ke Australia dan sebagainya, dan dibayar mahal di sana. Iya. Oke, sampai di sini dulu obrolan kita ini. Kalau ngobrol-ngobrol terus ini nggak ada selesainya ya. Dan saya harapkan nanti dari sekian banyak karya siswa itu banyak yang menginspirasi, terutama bagi negara kita ini yang mungkin secara teknologi belum maju. Ya kekurangan ide ya. Mugaru ini banyak idenya, terutama yang ya idenya nggak diterima gitu. Apalagi yang itu tadi robot kejujuran tadi itu malah ditolak pasti karena apa? Banyak koruptornya Indonesia itu ya. Oke, sampai di sini dulu guys. Akhirnya saya Pak Nur, Aku Karina. Dan aku Sheryl mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.